Ada seorang wanita muda yang mempunyai suatu kemampuan dalam dirinya, yaitu dia mengingat semua kehidupannya sebelum bereinkarnasi menjadi sekarang. Ingatan itu tidak langsung didapatkannya begitu dia terlahir kembali, melainkan kembali saat usianya sekitar 8 hingga 12 tahun. Ingatan itu kembali layaknya ombak yang bergemuruh. Dan begitu ingatan itu kembali, dia ingat apa saja yang sudah dilakukan dan dialaminya. Tentu ada kehidupan yang membahagiakan dan ada juga yang menyedihkan. Dan kita akan mendengarkan kehidupan wanita ini. Semua dimulai ketika sang wanita Ban Ji-em berusia 9 tahun. Hari itu hujan turun dengan sangat deras, dan di dalam rumahnya yang sederhana, dia mendapatkan semua ingatan kehidupan sebelumnya, termasuk kenangan hangat yang paling dirindukannya bersama seorang anak lelaki, Moon Seo-ha. Hal yang pertama yang dia pertanyakan ketika mendapat kembali ingatan tersebut adalah, apakah dia atau Seo-ha masih hidup? Ini adalah kehidupan ke-19 bagi manusia ini dengan nama Ban Ji-em. Dan dia menyadari bahwa hidupnya kali ini tidak akan mudah. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan penjudi yang suka memukuli ibunya. Tidak heran jika akhirnya ibunya menyerah dan kabur meninggalkannya sendiri bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Setelah ibunya pergi, Ji-em mulai mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan dan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Dia mengikuti sebuah ajang reality show dan menampilkan tarian flamenco. Dia juga ahli dalam bahasa Spanyol. Dia juga bisa membaca huruf Mandarin dan hafal akan sejarah. Berkat hal itu, dia mendapatkan julukan sebagai gadis serba bisa. Dengan semua kemampuan tersebut, Ji-em mampu menghasilkan banyak uang. Namun semua uang itu habis sia-sia karena diambil alih ayahnya dan dipakai berjudi. Kakaknya juga sama tidak bergunanya seperti ayahnya karena hanya tahu mengambil uang yang susah payah ditabungnya. Meskipun kehidupannya sangat sulit, Ji-em tetap optimis akan kehidupannya karena dia sudah pernah menjalani hidup yang jauh lebih sulit di masa perang. Kehidupan sulit ini bukanlah apa-apa. Hingga suatu hari, Ji-em memutuskan kabur dari rumah dengan hanya memakai baju kaos dan celana pendek serta sebuah tas kecil. Ji-em terus berlari menjauh dari rumahnya menuju suatu daerah. Dia akan menemui seseorang yang akan bisa mempertemukannya dengan Seo-ha. Dan orang itu adalah seorang ahjuma bernama Kim Ae-kyung yang berjualan dengan menjual cemilan tteokbokki dan sejenisnya. Awalnya, Ji-em mencoba berbohong pada Ae-kyung dengan menulis surat menggunakan identitas kehidupan masa lampaunya Kim Jung-ho, yaitu paman Ae-kyung. Isi suratnya agar Ae-kyung membantu meminjamkan uang pada anak yang membawa surat. Namun Ae-kyung ternyata mengenalinya sebagai gadis serba bisa. Karena gagal mendapatkan bantuan dengan cara berbohong, akhirnya Ji-em mencoba jujur dengan memberitahu kalau dia adalah reinkarnasi dari Kim Jung-ho, paman Ae-kyung. Pada kehidupan ke-17, Ji-em terlahir menjadi seorang pria dengan nama Kim Jung-ho. Dia bekerja sebagai seorang akrobat, dan Ae-kyung adalah anak yatim piatu yang dia adopsi dan dibesarkannya. Sayang sekali umur Jung-ho tidak panjang. Sepertinya dia meninggal karena sakit saat usia Ae-kyung masih kecil. Tentu saja Ae-kyung sulit mempercayai anak kecil di hadapannya sebagai pamannya. Ditambah lagi anak itu terus meminjam uang 100.000 won padanya. Baginya anak itu hanya bicara omong kosong saja. Namun Ae-kyung tetap bersikap ramah dan ingin tahu untuk apa Ji-em meminjam uang. Ji-em menjawab kalau dia ingin bertemu Seo-ha. Di kehidupan sebelumnya, kehidupan ke-18. Pada kehidupan ke-18, Ji-em cukup beruntung karena dia terlahir sebagai putri keluarga kaya dengan nama Yeon Ju-won. Dan pada kehidupan inilah dia bertemu dengan seorang anak lelaki yang lebih muda beberapa tahun daripadanya bernama Moon Seo-ha. Sedari awal pertemuan mereka,
Kesan pertama tidak begitu baik karena Juwon yang sudah mendapatkan kembali ingatan kehidupan sebelumnya sangat dewasa dan merasa Soha hanyalah seorang anak kecil. Namun, Soha begitu membuat Juwon penasaran akan tingkahnya yang misterius dan terkadang kekanak-kanakan. Soha mempunyai satu kebiasaan, yaitu dia suka merendam dirinya di dalam kolam renang dengan cara berjongkok. Juwon dan Soha bisa saling mengenal karena ibu mereka adalah teman. Ibu Soha sakit keras sehingga dia meminta temannya untuk berkunjung dengan anaknya agar putranya mempunyai teman. Soha tidak begitu menyukai Juwon awalnya, hingga Juwon dengan sengaja menjatuhkan buku Bulan dan Hutan Penyihir Barat ke kepalanya dan menakut-nakutinya dengan menunjukkan sebuah trik sulap. Juwon melakukannya hanya untuk memberikan pelajaran kepada Soha yang sombong, padahal dia berniat membantu mengambilkan buku. Tidak disangka, Soha yang dasarnya memang masih bocil mengira Juwon adalah penyihir. Juwon tidak meluruskan dan malah memberitahu rahasianya kalau dia bisa mengingat kehidupan masa lampaunya. Soha semakin penasaran dan mengira Juwon dikutuk oleh penyihir. Melihat reaksinya, Juwon semakin tertarik padanya. Dan demikianlah, Juwon menjadi sering berkunjung dan bermain bersama Soha. Dia juga mengajak adiknya yang lebih kecil dari Soha, Yoon Juwon, untuk ikut bermain. Hari-hari yang mereka lewati bersama begitu membahagiakan. Namun tidak ada kebahagiaan yang berlangsung selamanya. Kondisi kesehatan Ibu Soha semakin memburuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ibu Soha sepertinya sadar kalau usianya sudah tidak lama lagi sehingga dia menitipkan Soha pada Juwon. Soha sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Suatu hari saat berada di tepian kolam, Soha bilang ke Juwon kalau dia juga mengingat kehidupan masa lampaunya. Juwon sudah serius mendengarkan, mungkin dengan harapan kalau ada yang sama dengannya. Tapi Soha ternyata hanya bilang kalau dulu dia adalah kura-kura. Dia mengatakan demikian karena ingat pernah melihat kura-kura di hotel milik ibunya. Juwon tersenyum tipis dan semakin menganggapnya sebagai anak kecil. Kata anak kecil membuat Soha sangat marah. Ternyata alasannya karena dia masih anak kecil. Ibunya harus terus merawatnya meskipun sakit. Makanya Soha tidak ingin dianggap sebagai anak kecil. Juwon bisa memaklumi kesedihannya. Kebaikan dan perhatian yang diberikan Juwon membuat Soha salah paham, mengira Juwon menyukainya. Juwon tidak mengiyakan dan malah menggoda akan memberitahu jawabannya saat ulang tahun Soha. Momen-momen kecil dan kekanak-kanakan itu yang membuat Juwon bahagia karena membuat dirinya merasa seperti anak berusia 12 tahun, membuatnya lupa akan kehidupan lampaunya. Namun manusia hanyalah manusia. Meskipun sudah berjanji akan terus berada di sisi Soha, Juwon tiba-tiba saja harus berpisah dari Soha dan bereinkarnasi menjadi Ban Ji-eum. Karena itu di kehidupan ke-19 sekarang, dia ingin melihat apakah Soha masih hidup dan menjalani kehidupan dengan baik. Masalahnya dia terlahir di keluarga miskin dan uang jeripayanya diambil oleh ayah dan kakaknya. Karena udah buntu, makanya dia mencari Ah Gyeong, orang yang dikenalnya dari kehidupan ke-17, untuk meminta tolong. Terlepas dari apakah cerita Ji-eum benar atau tidak, Ah Gyeong tetap membantu secara tulus. Sebelum pergi, Ji-eum mengucapkan sebuah kalimat yang langsung membuat Ah Gyeong akhirnya percaya bahwa Ji-eum adalah reinkarnasi paman Jung-ho yang sangat disayanginya semasa kecil. Ah Gyeong pasti sulit untuk dewasa sendirian. Mulai sekarang tinggallah dengan paman. Setelah mendapatkan uang dari Ah Gyeong dengan menggunakan bus dan taksi, Ji-eum langsung pergi ke kawasan rumah Soha. Berada di sana, Ji-eum jadi teringat kenangan terakhirnya bersama Soha dan juga kenangan terakhirnya dengan kehidupan sebagai Yoon Juwon. Hari itu adalah hari ulang tahun Soha. Juwon dan Soha pergi bersama dengan seorang supir menuju taman hiburan. Di dalam mobil, Juwon memberikan Soha sebuah kotak tergembok sebagai hadiah ulang tahun.
kunci gembok itu disembunyikan dan Soha harus mencarinya sendiri. Ketika Soha sedang asik mencoba menebak di mana kunci itu berada dengan petunjuk yang diberikan Juwon, yaitu di tempat kesukaannya dan tempat itu wangi. Tiba-tiba saja sebuah truk melaju kencang dari arah persimpangan dan langsung menabrak mobil mereka. Mobil terguling berulang kali di jalanan sepi. Di dalam mobil yang hancur itu, Juwon berusaha melindungi Soha menggunakan tubuhnya. Setiap kehidupanku berakhir, aku akan mendoakan hal yang sama. Aku berharap itu kehidupan terakhirku atau ingatanku tidak akan kembali. Namun kali itu aku mendoakan hal yang berbeda. Soha shock melihat Juwon yang terluka di hadapannya, tapi tetap tersenyum, dan yang paling menyakitkan Soha adalah Juwon mengatakan sesuatu padanya, namun telinganya terluka dan berdengung sangat keras, hingga dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Juwon. Dan di detik selanjutnya tubuh Juwon jatuh terkulai di atas tubuhnya. Yeon Juwon meninggal. Kenangan menyedihkan dan menyakitkan itu menjadi mimpi buruk bertahun-tahun bagi Soha. Dia bukan lagi bocah sombong, melainkan seorang remaja pria pendiam dengan telinga yang tidak bisa mendengarkan dengan baik. Ada satu hal yang Soha ingat tentang perkataan Juwon, yaitu saat pemakaman ibunya. Juwon bilang kalau ibu Soha akan terlahir kembali dan tidak akan mengingat Soha maupun kehidupannya ini. Namun ibunya akan terlahir sehat dan tidak perlu lagi dirawat di rumah sakit. Perkataan itu menghibur Soha karena ibunya tidak perlu lagi merasa sakit. Saat itu Juwon berjanji akan selalu ada di sisinya. Dan kini Juwon yang sudah berinkarnasi menjadi Ji-eum mencoba menepati janji tersebut. Di tengah hujan deras yang tiba-tiba mengguyur, Ji-eum nekat memanjat pagar memasuki rumah. Usahanya tidak sia-sia karena dari sela jendela dia bisa melihat ada seorang remaja lelaki sedang bermain piano. Ji-eum sangat lega dan bahagia karena Soha masih hidup. Soha masih hidup, tapi kehidupannya tidak baik-baik saja. Ayahnya tidak begitu peduli padanya, dan karyawan ibunya dulu, Jang Yeon-ok, mulai mencoba mengambil alih posisi ibunya seperti sekarang. Yeon-ok sangat berani masuk ke kamar ibunya dan mencoba pakaian ibunya. Padahal Soha sudah menunjukkan dengan jelas kalau dia tidak menyukai tingkah Yeon-ok pada ayahnya, tapi ayahnya malah tidak peduli. Hari demi hari berlalu, Ji-eum tidak lagi tinggal bersama keluarganya. Sekarang dia tinggal bersama Ah-gyeong. Kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Ah-gyeong juga memanggilnya dengan panggilan Samcheon atau paman. Ji-eum juga sering pergi untuk mengikuti Soha secara diam-diam. Terkadang dia memikirkan gimana reaksi Soha kalau dia memberitahu kalau dia adalah Yeon Juwon. Apakah dia akan mempercayainya seperti Ah-gyeong? Suatu hari saat mengikuti Soha, dia pernah memergoki Soha bolos dan diam-diam menghancurkan batu bata. Wajahnya terlihat sedih. Melihatnya demikian, Ji-eum ikut sedih dan ingin tahu apa yang terjadi. Namun di suatu hari yang cerah, Soha menghilang begitu tiba-tiba. Dan 8 tahun pun berlalu. Di tahun 2015. Tahun 2015 adalah tahun terakhir masa SMA Ji-eum. Kehidupan sekolahnya amat sangat lancar. Tidak ada kendala berarti karena Ji-eum memang pintar, ditambah lagi dengan ingatan kehidupan masa lampaunya. Makanya tidak heran kalau Ji-eum bisa lulus penerimaan awal KAIS. Dan meski sudah 8 tahun berlalu, Ji-eum tetap berusaha mencari cara agar bisa menemui Soha lagi. Dan dia menemukan caranya ketika membaca artikel mengenai GroupMe, perusahaan milik keluarga Soha. Di informasi perusahaan, Moon Soha bekerja di My Mobility. Dan di sebuah artikel perusahaan ditulis kalau Moon Soha dimutasi ke Jerman. Berkat informasi tersebut, Ji-eum akhirnya mengambil jurusan teknik agar bisa masuk ke My Mobility. Tahun 2020, begitu lulus kuliah, Ji-eum langsung melamar menjadi karyawan My Mobility.
Wawancaranya tidak sulit karena dia menunjukkan kemampuannya yang begitu hebat. Dia juga sangat menguasai bahasa Jerman dan dengan mudah GM diterima bekerja di My Mobility tahun 2022. Sudah 2 tahun berlalu, GM sudah naik jabatan menjadi posisi senior, namun dia masih belum berhasil menemui Moon Soo-ha. Padahal kemampuan GM sangat hebat hingga perusahaan saingan My Mobility, yaitu perusahaan Daewon, terus berusaha untuk merekrutnya. Moon Soo-ha yang dicari oleh GM selama bertahun-tahun telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa, tampan dan dingin. Meski tampaknya mustahil bagi GM dengan kehidupannya sekarang bertemu dengan Soo-ha, tapi kalau takdir sudah turun tangan, tidak ada yang mustahil. Suatu hari ketika GM sedang melakukan test drive, direktur perusahaan Daewon, Lee Joo-sok, datang untuk membujuknya lagi agar bergabung dengan Daewon. Dan untuk kesekian kalinya GM menolak. Alasannya sederhana, karena orang yang ingin dia temui tidak ada di perusahaan Daewon. Nah, saat pembicaraan mereka selesai, pas saat itu Jae-suk mendapatkan telepon dari seseorang. Pembicaranya nggak sengaja kedengaran oleh GM. Orang di seberang menyampaikan kalau Moon Soo-ha dari My Group akan kembali ke Korea dan bekerja di Hotel Migraine, bukan di kantor pusat ataupun di My Mobility. Nggak buang waktu, GM langsung memasukkan CV-nya ke Migraine. Migraine adalah hotel yang dulunya dikelola oleh Ibu Soo-ha. Setelah ibunya meninggal, yang mengelola adalah Yoon-ok, dan sekarang Soo-ha mengambil kembali hotel tersebut. Dan seperti takdir, GM akhirnya bertemu kembali dengan Soo-ha. Di depan akuarium yang ada di tengah ruangan hotel, GM mengenalinya, tapi Soo-ha tidak. Setelah melihat akuarium, Soo-ha pergi melihat kolam renang hotel. Soo-ha teringat saat ibunya begitu bahagia melihatnya berenang di dalam kolam renang hingga menyebutnya adalah kura-kura di kehidupan masa lalunya. Apakah ada sesuatu di bawah sana? Suara seorang wanita membuyarkan lamunan Soo-ha. Pertanyaan wanita itu sama seperti pertanyaan yang pernah diajukan oleh Ju-won padanya. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah Ban Ji-eum. Soo-ha sedikit terkejut, namun tidak berkata banyak, hanya memberitahu kalau orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Setelah dari kolam renang hotel, Soo-ha melanjutkan inspeksi ke ruang laundry. Sangat berantakan. Lanjut ke dapur hotel, chefnya pemalas dan marah-marah sama pelayan gara-gara ada pesanan. Benar-benar kacau. Setelah selesai inspeksi, Soo-ha pergi ke kantor pusat untuk menemui ayahnya. Dari pembicaraan keduanya, sepertinya masalah pendengaran Soo-ha adalah hal yang dirahasiakan. Soo-ha juga memakai alat bantu dengar, mengabaikan ayahnya yang ingin dia bekerja di kantor pusat. Soo-ha menyatakan keinginannya kalau dia ingin menghidupkan kembali hotel ibunya. Pernyataannya itu langsung mendapat amukan dari ayahnya. Untunglah Soo-ha punya seorang asisten yang dapat dipercaya. Asistennya bernama Ha Do-yoon. Dia sangat pintar dan selalu membantu Soo-ha dalam segala hal. Di sela-sela waktu pindahan rumah, mereka juga melihat CV para pelamar. Yang paling menarik perhatian adalah CV Ban Ji-eum yang merupakan lulusan dari KAIS dengan gelar doktor teknik. Di CV juga tertulis kalau GM adalah peneliti senior di My Mobility. Di usianya yang ke-24 tahun, usia yang tergolong muda untuk posisi tersebut. GM juga menguasai banyak bahasa seperti Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. GM juga menuliskan analisa mengenai hotel dan pemakaian bunga palsu di pintu masuk yang tidak disukainya. Soo-ha dan Do-yoon tentu heran, kenapa orang dengan kemampuan sehebat itu melamar ke hotel, tapi mereka tetap harus mencoba mewawancarinya dulu. Di hari H, wawancara dilakukan di ruangan Soo-ha.
Ji-em sudah mengetuk pintu dan memanggil nama Soha. Namun Soha tidak berbalik sedikit pun. Ini langsung membuat Ji-em curiga kalau ada efek samping dari kecelakaan dulu pada telinga Soha. Dan dugaannya benar karena dia melihat Soha diam-diam memakai alat bantu dengar. Pertanyaan Soha to the point. Dia ingin tahu alasan Ji-em melamar ke hotel. Ji-em menjawab kalau dia ingin mengembalikan Mi Hotel ke masa jayanya, sekitar tahun 1997. Soha mungkin bingung karena saat itu Ji-em kan belum lahir. Dengan tenang Ji-em berbohong kalau dia melihatnya dari foto saudara jauh bibinya. Pertanyaan selanjutnya, dia ingin tahu apa Ji-em beneran bisa bahasa Arab. Dan jawabannya ya, Ji-em mempelajarinya dari kehidupan keempat saat terlahir menjadi pria Arab dan pembuat arak. Tapi pada Soha, Ji-em hanya bilang pernah bekerja di Arab. Soha makin bingung karena di CV, Ji-em kan baru kerja 3 tahun. Jadi kapan dia pernah kerja di Arab? Aku tahu motivasimu melamar kerja, tetapi pekerjaan ini mungkin berbeda dari yang kau cari, ujar Soha. Jika kau sulit membuat keputusan, mau mencoba berpacaran denganku? Tanya Ji-em santai. Soha yang lagi minum sampai keselak. Dia kira dia salah dengar. Kau tidak salah dengar. Kukatakan sekali lagi, maukah kau berpacaran denganku? Tanya Ji-em. Bagaimana kisah selanjutnya? Ji-em dan Soha. Jangan lupa tetap tonton di channel kita ya. Terima kasih.